Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati, teman-temanku yang saya banggakan, mohon izin untuk menyampaikan presentasi tafsir Tarbawi. Insyaallah akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang akal dan ulama. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mulai dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pendahuluan. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Akal ini jugalah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Agama harus dijadikan sebagai mitra untuk mendorong penyelidikan, sebagai mitra untuk mendorong penyelidikan tersebut terhadap rahasia alam semesta. Dalam membangun teologi Islam rasional, Muhammad Abduh memperlihatkan hukum akal ada 3 bagian. Yang pertama, mungkin bagi zatnya. Yang kedua, wajib bagi zatnya. Dan yang ketiga, mustahil bagi zatnya. Adapun yang mustahil menurut istilah adalah sesuatu yang zatnya memang tidak mungkin ada. Dan adapun yang wajib adalah sesuatu zatnya memang sudah seharusnya ada. Sedangkan yang mungkin adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, tetapi tidak pula dapat dikatakan tidak ada zatnya, karena dia bisa juga terwujud oleh sesuatu sebab yang menyebabkan adanya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat dalam berbagai bentuk yang bervariasi terkait petunjuk penggunaan akal yang baik dan tepat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Quran Surah Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya
condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Semua ini tidak lepas dari pendidikan akal dan pengajaran para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Amma ahlul ilmi fadallun nasa aliman ja'at bihar rusulu wa amma ahlul jihadi yujahiduna bi asyafihim aliman ja'at bihar rusul. Artinya, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Ulama memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul. Sedangkan pejuang berjihad dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa para rasul. Hadis riwayat Az-Zailami. B. Pengertian akal. Ali Abdul Halim Mahmud At-Tarbiyah Al-Aqliyah menjelaskan bahwa akal adalah sesuatu yang dengannya terdapat aktivitas berpikir, mencari dalil-dalil, menyusun gambaran-gambaran dan fakta-fakta kebenaran. Akal mampu membedakan yang bagus dari yang jelek, yang baik dari yang buruk, dan yang benar dari yang salah. Akal dalam Islam adalah kekuatan atau potensi, dipersiapkan untuk menerima ilmu atau yang dengan potensi tersebut memberi faidah berguna bagi kehidupan manusia. C. Pengertian ulama. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu ulama'u, jamak dari mufrad kata tunggal, alimun atau alim, yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata alim adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il. Kata alim adalah isim fa'il dari fi'il atau kata kerja alimun atau alima. C. Pengertian ulama. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu ulama'u, jamak dari mufrad kata tunggal, alim, yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata alim adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il. Kata alimun adalah isim fa'il dari fi'il atau kata kerja, alima, yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui. Di negara tercinta Indonesia, ulama menjadi kata jama' alim. Secara umum diartikan sebagai orang yang berilmu. Kata ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain seperti ulama hadis, ulama tafsir, dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu, apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut Muhammad Nur Aziz, peran ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa tahun 1945 menyebutkan bahwa ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan parama sastranya, seperti sorof, nahwu, balaghah, dan sebagainya. Menurut ensiklopedia dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan. Keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas,
maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat. Salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para musafir salaf seperti sahabat dan tabi'in yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang dimaksud dengan ulama. Di antaranya, A. Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Abbas pun menegaskan, orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama. B. Al-Imam Ali As-Sabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan ma'rifatnya. C. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulama adalah yang benar-benar ma'rifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepadanya. Jika ma'rifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah. Sayyid Qutb berpendapat bahwa ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran yang mendalami maknanya, sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaannya. Mereka yang merasakan pula hakikat keagungannya melalui segala ciptaannya, karena itu mereka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa ulama adalah orang yang menguasai segala hukum syara untuk menetapkan sah i'tikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Dr. Wahab Az-Zuhaili berkata secara naluri, ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat, serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan orang yang maksiat hakikatnya bukan ulama. Tujuan pendidikan akal menurut Ahmadi dalam ideologi pendidikan Islam. 1. Membentuk manusia yang beriman atau tauhid, amal solih, takwa, dan ulul albab. Akal yang bertauhid yakni memiliki kecerdasan secara vertikal dan horizontal, sehingga dapat terhindar dari fundamentalisme, sekularisme, dan ateisme. Ulul albab sebagai sebuah nilai yang termanifestasikan dalam diri seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan luas, memiliki kemampuan zikir dan pikir yang kuat. 2. Menjadikan manusia makhluk yang mulia dan bertanggung jawab atau responsible. 3. Membentuk akal yang terbiasa berpikir ilmiah berdasarkan keimanan kepada Allah, tidak bertentangan dengan ajarannya dan sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat. 4. Membentuk akal berpikiran objektif, jauh dari pengaruh hawa nafsu dan tendensi atau subjektivitas, sehingga mendapatkan kebenaran ilmiah yang benar melalui tabayyun secara detail, serta menghindari sifat ketergesa-gesaan dalam memutuskan suatu hukum atau ilmu. Ayat Al-Quran tentang pendidikan akal ulama. 1. Metafisika al-ilm al-ilahi. Bagian dari filsafat yang membicarakan hakikat realitas mutlak. Ruang lingkup yang dicakup dalam pembahasan metafisik ialah seluruh realitas yang ada tanpa terkecuali. Seluruh realitas yang mau dilihat dari segi metafisik ialah ada sebagaimana adanya ends in quantum ends. 2. Kosmologi khusus membicarakan hakikat alam semesta, membahas gejala-gejala alam yang terjadi sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang dikenal ilmu alam atau tabi'i. Ilmu tentang alam ini sudah banyak dijumpai seperti ilmu pengetahuan alam, biologi, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. 3. Antropologi yang khusus mengkaji hakikat manusia. Pembahasan mengenai awal mula manusia diciptakan semuanya dengan detail. Diwahyukan Allah dalam ayatnya yang oleh banyak ilmuwan diteliti dengan dedukasi dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang muslim yang menelaah, maka akan bertambah keimanannya, dan tidak sedikit orientalis mengiyakan keagungan Al-Quran, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. 4. Bidang etika atau moralitas, membahas mengenai nilai-nilai norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun sosial masyarakat. 5. Bidang estetika berupa wacana yang menyangkut hukum-hukum kesenian adalah tentang ilmu pengetahuan mengenai kesenian, keindahan atau estetika. Dalam upayanya mengembangkan potensi akal, dibutuhkan beberapa langkah agar akal dapat berkembang dan berperan dengan baik sebagai berikut. 1. Menumbuhkan budaya membaca atau iqra sebagaimana diketahui dalam sejarah. Ayat yang pertama kali diturunkan mengenai pentingnya membaca dan ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kesimpulan, akal merupakan salah satu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berfungsi untuk berpikir, mencari-cari dalil, menyusun dan fakta-fakta kebenaran dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan ulama adalah orang yang alim dan berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajarkan ilmunya untuk kemaslahatan umat, sekaligus sebagai pewaris para nabi. Bapak dosen yang saya hormati, teman-temanku yang saya banggakan, itulah materi presentasi yang pagi hari ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak sempurna dan banyak kekurangan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya pribadi. Wal'afu minkum ihdinas siratal mustaqim wa taqtadi riddan bi ghairi sukhtin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.